Ini nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Para jamaah sholat Jumat Masjid Al-Faruq rahimakumullah, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat pada kita semuanya, terutama kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan insyaallah sholat Jumat berjamaah. Sebelum khotib naik mimbar, sebagaimana biasa ada beberapa hal yang perlu diinformasikan. Yang pertama, waktu sholat Jumat pada hari ini, Jumat 11 Juni 2021, pukul 11.58. Yang bertindak sebagai khotib dan imam adalah Ustadz Khalil Gibran LC, dan beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk muazin Ustadz Maulana Ibrahim juga beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Kemudian kami informasikan sebagaimana biasa setiap Sabtu ba'da subuh itu ada taklim rutin setiap hari Sabtu pagi. Besok akan diisi oleh Ustadz Sihabuddin Umar dengan membahas tentang kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Untuk itu kepada para jamaah yang memiliki keluangan waktu, mohon untuk mengikuti taklim. Kemudian informasikan kotak amal pada Jumat yang lalu sebesar Rp1.100.000. Ada wakaf dari hamba Allah sebesar Rp300.000. Saldo akhir operasional masjid sebesar Rp8.779.756. Dan anak yatim Rp16.258.741. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terakhir, progres tentang Idul Kurban, bahwa sebagaimana biasa Masjid Al-Faruq mengadakan kurban dan menerima titipan dari para jamaah sekalian, baik itu kolektif sapi maupun kambing secara individu, dan juga ada sapi secara individu. Progres terakhir saya sampaikan bahwa untuk saat ini kami sudah menerima amanah dari para jamaah. Kolektif sapi sudah 1 sapi, ditambah sapi yang kedua sudah 4 orang. Kemudian sapi mandiri ada 1 sapi, sehingga untuk progres sementara sudah ada 2 sapi, dan kolektif sapi kedua yaitu 4 orang dari jamaah kita semuanya. Itu yang saya sampaikan. Bagi para jamaah yang ingin berkurban, sudah ada di edaran maupun di WA grup, bisa menghubungi para panitia maupun bisa langsung datang ke masjid. Ada petugas masjid yang akan menerima titipan kurban dari para jamaah sekalian. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani fiddin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan pujian dan rasa syukur ini hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Yang seandainya jika kita ingin menghitung semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka tentunya kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah sanggup untuk menghitung semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Dan seandainya kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, maka tentunya kalian tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah sanggup untuk menghitung semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang masih bisa kita rasakan sampai pada detik ini, tidak lain dia adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Di mana kedua nikmat ini merupakan salah satu syarat untuk kita bisa kembali ke kampung halaman kita, yaitu jannatullah yang dipenuhi dengan berbagai macam nikmat. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan peringatan kepada seluruh hambanya agar mereka senantiasa menjaga ketakwaan dan keislaman yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sampai kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan kalian seorang muslim. Ikhwani fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khatib Jumat pada siang hari yang berbahagia ini, Al-Khatib ingin membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Arba'in An-Nawawi, dan beliau mengurutkannya di dalam urutan yang ke-6. Di mana hadis ini dibawakan oleh sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, "Innal halala bainun wa innal harama bainun." Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Ai barang siapa yang meletakkan perkara yang syubhat tersebut di dalam ketakwaan kepada Allah, maka dia telah menyelamatkan dirinya dan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram.
Barang siapa yang dia meletakkan perkara syubhat, dia letakkan dalam perkara yang haram. Kara'iyar haulal hima, maka dia seperti seorang pengembala yang mengembalakan hewan gembalaannya di dekat pagar tanaman temannya. Maka tentunya hewan gembalaan itu pasti akan merusak tanaman temannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna likulli malikin hima." Ketahuilah bahwasannya setiap raja itu memiliki batasan-batasan. Wa inna himallahi maharimuhu. Adapun batasan-batasan atau hukum-hukum Allah, yakni perkara-perkara yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasad mudghah. Dan ketahuilah bahwasannya di dalam sebuah jasad ini terdapat mudghah, terdapat segumpal daging. Fa idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu. Kalau segumpal daging tersebut baik, maka jasadnya akan baik keseluruhannya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk juga seluruh jasadnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wahiyal qalb. Ketahuilah itu adalah hati. Segumpal daging itu adalah hati. Masya Allah. Hadis ini merupakan hadis yang sangat muhimmah. Sangat penting untuk kita ketahui. Karena hadis ini menunjukkan atas kesempurnaannya Islam. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bainun wa innal harama bainun. Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas. Maknanya bahwasannya agama ini telah sempurna. Tidak ada suatu perkara dari perkara yang halal melainkan itu telah dijelaskan di dalam agama yang selamat ini. Tidak ada suatu perkara yang berkaitan dengan perkara yang haram yang dimurkai oleh Allah, melainkan semuanya telah dijelaskan di dalam syariat ini. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan semuanya. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Maka oleh karena itu tidak boleh ada seorang yang dia berbicara tentang syariat yang selamat, yang sempurna ini, kecuali dia dibangun di atas ilmu, kecuali dibangun di atas dalil, kecuali dibangun di atas basirah, kecuali dia mengatakan ini halal atau ini haram sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Alkitab wa Sunnah. Karena inilah makna halal dan haram. Disebutkan oleh Imam Abu Hanifah bahwasannya perkara yang halal yaitu adalah madallat ad-dalil ala hillih. Apa-apa yang ditunjukkan di dalam dalil minal kitabi wa sunnah atas kehalalannya, maka dia merupakan perkara yang halal. Dan disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, adapun al-haram, perkara yang haram, madallat dalil ala tahrimihi. Apa-apa yang disebutkan di dalam dalil minal kitabi wa sunnah atas keharamannya. Masya Allah. Maka dari itu seorang muslim tidak boleh dia mengatakan ini halal, ini haram seenaknya sendiri. Dia harus mengatakan perkara ini halal tergantung terhadap dalil yang menghalalkan. Dia mengatakan perkara ini haram harus dibangun di atas dalil yang mengharamkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau mengatakan sesuatu dari lisanmu dengan kedustaan, mengatakan ini halal, ini haram, untuk membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam syariat yang sempurna ini, syariat yang selamat ini, agama yang sempurna ini, semua perkara yang halal telah jelas dan semua perkara yang haram telah jelas. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya ayat ini, surat An-Nahl ayat yang ke-116 ini menerangkan tentang kebid'ahan ataupun orang yang mengatakan menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan. Dia katakan semua itu dengan akal pikiran dan hawa nafsunya, tidak berdasarkan dalil di atas Al-Quran wa Sunnah. Masya Allah. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tentang bagaimana seseorang berhukum di dalam agama yang selamat ini, tentang bagaimana seseorang dia menetapkan di dalam dirinya dari perkara yang halal atau perkara yang haram, maka semuanya harus dibangun di atas ilmu, harus dibangun di atas Al-Quran wa Sunnah, karena agama ini telah sempurna dan tidak perlu penyempurnaan oleh siapapun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan agama yang selamat ini. Disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallimu taslima ma ba'd. Ikhwani fi din, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, setelah beliau menerangkan tentang perkara yang halal dan haram, beliau mengatakan wa bainahuma, di antara keduanya ada perkara yang syubhat. Apa itu perkara yang syubhat? Perkara yang tampak seperti halal, begitu juga tampak seperti hal yang haram. Dan ini tentunya banyak sekali bermunculan perkara-perkara syubhat ini setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Naji Al-Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang masih hidup di antara kalian setelah sepeninggalanku, maka dia akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Dan inilah perkara syubhat. Perkara yang dimana sebagian ulama mengatakan ini halal dan sebagian ulama melarangnya. Tentunya ini akan menyebabkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu akan kebingungan di dalam menetapkan hukumnya. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak manusia yang mengetahui tentang hukumnya dari perkara-perkara syubhat ini, apakah dia halal atau haram. Lalu bagaimana solusinya? Yaitu adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang dia meletakkan perkara syubhat di dalam ketakwaan kepada Allah, maka dia telah menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka, dan dia telah menyelamatkan agamanya, yaitu menyelamatkan keimanan yang ada di dalam hatinya. Maka dari itu penting bagi kita untuk senantiasa menjaga ketakwaan di dalam segala hal. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga oleh Imam Abu Dawud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsuma kunt." Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Begitu juga ketika kita dihadapkan dengan perkara syubhat. Maka ketika kita mengambil keputusan, hendaknya membangunnya dengan ketakwaan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang permasalahan al-qalb. Karena tentunya at-taqwa itu tempatnya adalah di dalam hati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna." Wa yushiru ila sadrihi 3 marat. Dan beliau menunjukkan kepada dadanya sebanyak 3 kali. Dan ini menunjukkan bahwasanya takwa itu berada di dalam hati. Karena memang hati ini merupakan raja bagi seluruh anggota tubuh kita. Seseorang yang memiliki hati yang baik, maka amalannya pun akan baik. Sebagaimana seorang raja, jika raja itu baik, maka tentu tentaranya pun akan baik. Maka dari itu penting bagi kita ayuhal ikhwah untuk senantiasa menjaga ketakwaan dan juga menjaga hati kita. Berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memalingkan hati kita untuk tetap berada di dalam ketakwaan, untuk tetap berada di dalam ketaatan, untuk tetap berada di dalam agama yang selamat ini. Aqulu qouli hadza wa hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairi nabi alladhi ursila alaihi khairul kitab kama amarakum bidzalika al-latiful wahhab kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها
أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر